Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar Anda di rumah? Senang sekali iNews Siang bisa kembali hadir pada hari ini di lebaran kedua. Dan selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh Bernadetta Ginting. Selamat siang, Deta. Informasi apa yang kita punya hari ini untuk pemirsa iNews Siang? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Selama 90 menit ke depan nih pemirsa, kita punya informasi menarik. Yang pertama kita akan pantau sejumlah lokasi wisata di Bali yang mana menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Ada yang disemprot disinfektan secara massal dan juga wajib menggunakan tes genos sebelum masuk ke lokasi wisata tersebut. Nanti kita juga punya informasi seputar kuliner sebagai rekomendasi menu makan siang Anda. Selengkapnya kami rangkum di iNews Siang. Kita awal informasi siang hari ini dari razia balon udara dan petasan yang digelar oleh petugas Polres Ponorogo, Jawa Timur. 4 orang ditangkap beserta barang bukti ratusan butir petasan ukuran besar serta balon raksasa berukuran 20 meter. Bagi sebagian warga, menerbangkan balon adalah tradisi selepas sholat Idul Fitri. Meski sudah diimbau untuk tidak menerbangkan balon, masih ada yang menerbangkan balon udara hingga dilakukan razia. Kapolres Ponorogo AKBP Muhammad Nur Aziz langsung mengejar dan menurunkan balon yang hendak diterbangkan di lapangan Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Meski awalnya sempat kesulitan, namun balon berukuran 20 meter ini berhasil digagalkan terbang. Polisi juga menemukan ratusan petasan ukuran kecil dan sekitar 30 petasan ukuran jumbo dengan diameter 20 cm. Desa Tegalombo di Kauman atau di Sumoroto, kita temukan sekitar 20 meter tingginya dan diameternya, dan di situ kita sudah lengkap ada menerbangkan ada sekitar 500 biji petasan juga, baik ukuran ada kecil, sedang atau sampai besar juga sudah ada di semuanya. Dari saya sampaikan di sini kepada seluruh warga masyarakat Ponorogo khususnya, dari tindakan atau dari kita yang amankan ada di TKP tersebut ada 4 orang dan 4 pelaku digiring ke Mapolsek Sumoroto untuk menjalani pemeriksaan. Warga diimbau untuk tidak menerbangkan balon udara liar karena membahayakan keselamatan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan petasan disita polisi dari sejumlah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Puluhan petasan sitaan dari warga diamankan ke Mapolsek Sumobito di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Petasan disita petugas dari warga Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito. 37 buah petasan berbagai ukuran, bahkan hingga ukuran paha orang dewasa juga disita. Selain mengamankan puluhan petasan, polisi juga meminta keterangan warga untuk mengungkap asal-muasal dari petasan tersebut. Pemirsa, jumlah korban tewas akibat ledakan mercon atau petasan di Desa Ngabean, Kecamatan Wirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah bertambah menjadi 4 orang. Sementara korban luka-luka masih dirawat di RSUD Prembun. Seorang korban petasan di Kebumen, Jawa Tengah bernama Sugianto meninggal dunia sehingga korban meninggal menjadi 4 orang. Korban meninggal di RSUD Prembun dengan kondisi luka parah di bagian tangan dan kaki serta luka bakar di sekujur tubuhnya. Dengan meninggalnya Sugianto, maka korban luka-luka yang masih dirawat di RSUD Prembun atas nama Bambang Priyono dengan luka bakar pada bagian wajah dan sekujur tubuhnya. Bupati Kebumen Arief Sugianto sampaikan turut bela sungkawa atas kejadian ini. Namun dengan kejadian ini, pertama saya selaku Bupati turut bela sungkawa atas meninggalnya
bidang warga kami, dan tentunya tadi kami telah perintahkan kepada Kadinkes supaya biaya pengobatan ini ditanggung dengan Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Jadi untuk administrasinya sudah disiapkan supaya keluarga-keluarga korban ini tidak menambah bimbang dan bingung. Sedangkan korban luka-luka yang lain, Irwan dan Ratna, telah diizinkan pulang pada Kamis pagi. Sebelumnya telah merenggut 3 korban meninggal, yakni Muhammad Taufik Hidayat, Rizky, dan Rio Dwi Pangestu. Sedikitnya 400 kg bahan pembuat petasan telah disita polisi dari lokasi kejadian. Sementara berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, penyebab ledakan diduga karena salah satu korban membuat petasan sambil merokok. Akibat ledakan itu, tembok dan plafon rumah Untung hancur. Ledakan terjadi di tengah-tengah para korban meracik petasan. Saat ini polisi tengah melakukan pendalaman terkait asal-usul bahan petasan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah bersama pihak kepolisian sendiri sebenarnya sudah melarang penggunaan petasan ya pada saat acara apapun karena ini berbahaya bagi keselamatan warga. Betul sekali, kita akan berbincang bersama dengan keluarga. Ada Bapak Tarsono yang merupakan keluarga korban yang juga merupakan Kepala Desa Ngabean. Selamat siang Pak Tarsono. Pertama kami mengucapkan belasungkawa Pak atas kejadian yang terjadi di desa Anda. Bisa diceritakan sebenarnya saat ini kondisi untuk korban yang mengalami luka seperti apa Pak? Apakah sudah membaik? Sementara yang masih hari ini sudah mulai membaik yang satu. Yang dua sementara belum, masih dirawat di rumah sakit Berembun, dan yang satu di rumah sakit Banyumas. Baik, kalau untuk kronologisnya sebenarnya seperti apa Pak Tarsono? Bisa diceritakan kejadiannya Pak? Kronologinya pada waktu itu hari Rabu tanggal 11 2021 tepat jam 5:04 saya dengar suara yang meleduk seperti gas. Selanjutnya selang kemudian seperempat kemudian saya dapat info dari Bapak Kadis Fatman, saya ditelepon kejadian musibah ledakan petasan di Ngabean Trukan. Sementara waktu itu menjelang buka puasa, saya meluncur jam 6:30 langsung ke TKP. Lalu saya segera menginfokan kepada Kapolsek, Konforamil, serta grup Kades. Pak Tarsono, ya, siapa saja yang main petasan pada saat itu? Satu Muhammad Taufik, 2 Irfan Soleh, terus 3 Rio, terus 4 Ali. Semuanya orang dewasa ya Pak? Ya, umur 21 tahunan. Ya. Baik. Apakah warga kerap bermain petasan walaupun bukan Hari Raya Idul Fitri sehari-harinya? Enggak pernah. Baik, kalau bahan-bahan petasan ini kan ditemukan cukup banyak Pak. Apakah Bapak tahu dari mana mereka membeli bahan-bahan petasan ini Pak? Saya sebagai kepala desa saya nggak tahu, cuman mungkin saya info baru saya lacak. Untuk sementara saya belum tahu persis. Baik, apakah ada penjagaan ataupun juga ultimatum pada warga ke depannya agar tidak bermain petasan lagi? Ya, mudah-mudahan ini untuk mengingatkan warga-warga masyarakat sekitar, terutama di Desa Ngabean dan sekitarnya, untuk kedepannya biar tidak terjadi seperti yang saya alami sekarang ini. Lalu saat ini pemeriksaan kepolisian sudah di tahap apa Pak Tarsono? Tadi kunjungan dari Bapak Kapolda. Baik.
Nah, kalau untuk 3 korban yang dirawat, Pak, kondisinya luka bakar berapa persen, Pak, di masing-masing korban? Kalau yang 2 sekitar 50% lah. Yang 1 sementara ini sudah agak membaik. Baik. Kalau untuk biaya pengobatan dari korban sendiri, apakah ditanggung oleh pemerintah setempat atau pribadi, Pak? Alhamdulillah ditanggung sama Pemdes Kabupaten. Baik. Lalu setelah ini, apakah akan ada aturan, Pak, yang Bapak keluarkan sebagai kepala desa jika tidak akan boleh lagi bermain petasan dalam rangka apapun, Pak? Ya, ke depan buat pembelajaran saya akan saya buatkan perdes lah biar tidak terjadi yang seperti ini. Baik, terima kasih Pak Tarsono atas waktunya. Kami turut berduka cita. Semoga kejadian ini tidak kembali terulang, tidak hanya di wilayah Kebumen tapi juga seluruh wilayah Indonesia. Pemirsa, ledakan petasan juga menyebabkan 1 orang tewas di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Menurut orang tua korban, setiap tahun korban selalu menjalani tradisi membuat petasan. Di Kediri, Jawa Timur, diduga sedang membuat petasan, seorang warga desa Tanjung, Kecamatan Pagu, tewas akibat petasan yang sedang dibuatnya meledak. Rumah korban mengalami kerusakan yang cukup parah dan korban berusia 37 tahun tewas mengenaskan. Saat peristiwa terjadi, ibu dan anak korban sedang berada di dalam rumah. Beruntung mereka selamat karena berada di ruangan yang berbeda. Orang tua korban mengatakan korban setiap tahunnya memiliki tradisi rutin, yakni membuat petasan untuk dimainkan saat Lebaran. Kalau info dari orang tuanya itu biasa membuat petasan kecil-kecil itu. Itu memang dijual atau enggak dijual ya. Ya mungkin untuk merayakan kesenangan. Peristiwa tersebut kini ditangani Polres Kediri, sementara korban dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Seorang ustadz meninggal dunia saat sedang khutbah Idul Fitri di Kalikotes, Klaten. Korban diketahui mempunyai riwayat penyakit jantung. Seorang ustadz bernama Juriono meninggal dunia ketika mengisi khutbah kedua Idul Fitri di Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Juriono ambruk di dekat mimbar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak dapat tertolong. Sang ustadz meninggal di perjalanan. Sebelumnya saat sholat Id berlangsung, Ustadz Juriono nampak bugar. Kira-kira setengah jam beliau khutbah, kemudian mau berdoa, mengajak berdoa. Nah, saat itulah ketika mengajak berdoa kemudian tidak bisa lanjut. Oh, berarti dia jatuh ke depan. Itu kemudian lama-lama ke belakang, jamaah kemudian berlari untuk itu. Jenazah korban dimakamkan di TPU Sraten Blangwetan, Klaten Utara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, momen Lebaran menyisakan cerita yang lucu dan unik seperti di Sidoarjo ini. Ada warga yang kesurupan saat sholat Idul Fitri. Sementara banyak kisah jemaah yang tertidur di tengah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Coba kita lihat bersama pemirsa. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen spesial bagi umat muslim. Setelah sebulan berpuasa menahan nafsu, umat muslim menyambut hari kemenangan ini dengan sholat Idul Fitri. Momen Lebaran yang biasanya dilalui dengan sukacita, ternyata juga menyisakan cerita yang lucu dan unik. Seperti yang terjadi di Sidoarjo ini misalnya. Petugas Polsek Porong Sidoarjo, Jawa Timur harus menangani seorang pemuda yang tiba-tiba kesurupan saat warga sedang ibadah sholat Idul Fitri. Pemuda ini mengamuk dan berteriak di jalan raya arteri Porong sambil mengayun-ayunkan bambu. Polisi terpaksa mengamankan pemuda ini karena meresahkan warga. Nah, kalau yang ini mengagetkan.
jemaah yang sedang sholat Id di bagian depan tiba-tiba terjatuh. Sontak jemaah yang berada di sebelahnya langsung sigap membantu. Wah, ternyata ketiduran. Ada-ada saja ya. Yang ini videonya viral di sosial media. Beralaskan sajadah, pemuda ini duduk menundukkan kepala di tengah jalan di sebuah perkampungan. Dikira kusuk berdoa, ternyata ia asik terlelap dan tak sadar jika sholat Id sudah usai. Wah, ternyata banyak juga ya kisah lucu jemaah sholat Id yang ketiduran usai beribadah. Ya, bisa jadi mereka semua terlalu semangat takbiran sampai ngantuk saat sholat Id keesokan harinya. Ya, ini ada-ada saja. Ternyata nggak hanya sekolah yang kita bisa ketiduran di dalam kelas. Saat beribadah juga bisa. Mungkin bangunnya kepagian atau begadang. Betul, gitu atau ya. begadang mungkin karena malam takbiran, merayakan malam takbiran juga begadang, jadi hasilnya seperti itu. Nah, pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana jasad bayi perempuan ditemukan di Dermaga Ekowisata Mangrove, Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Diperkirakan jasad bayi ini baru berumur 1 hari. Jasad bayi perempuan ditemukan seorang nelayan pada Rabu sore di muara Sungai Kalilondo, Wonorejo, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Jasad bayi yang tersangkut di pohon bakau ini ditemukan dalam keadaan mengenaskan dan tidak utuh. Usai menerima laporan, tim Inafis Polrestabes Surabaya dan Satreskrim Polsek Rungkut menyambangi Dermaga Ekowisata Mangrove Wonorejo guna mengevakuasi jasad bayi malang tersebut. Diperkirakan jasad bayi ini baru berumur sehari. Ditemukan di muara Sungai Mangrove. Jadi itu jasad bayi itu kan kalau kita lihat itu bayi yang baru, tapi karena sudah kena air jadi dia mengembang. Gitu. Untuk jenis kelamin. Selain memeriksa sejumlah saksi, usai melakukan olah TKP, pihak kepolisian membawa jasad bayi malang ini ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk divisum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Bermaksud hindari penyekatan, perahu yang dinaiki 3 pemudik justru terbalik karena derasnya sungai. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.